Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu kalimat yang paling agung dalam ajaran Islam. Kalimat ini diawali dengan penyebutan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah bentuk pengakuan akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut namanya, kita memohon berkah, perlindungan, serta kelancaran atas segala yang kita usahakan. Hal ini sejalan dengan ajaran yang sering ditekankan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menyontohkan untuk menghadirkan nama Allah dalam setiap langkah baik. Di dalam Al-Quran, kalimat ini juga menjadi ayat pembuka dalam hampir setiap surah, menandakan betapa pentingnya mengawali segala sesuatu dengan kebaikan dan kesucian niat. Mari kita resapi makna mendalam di balik setiap huruf dan kata yang terkandung di dalamnya, sehingga ia tidak lagi sekadar menjadi ucapan lisan, melainkan sebuah fondasi dalam membangun akhlak dan kepribadian yang mulia. Keutamaan membaca basmalah ini sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Ketika kita mengucapkan kata bismillah, a'ana illah, kita sedang mengaitkan segala daya dan upaya kita yang lemah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Tanpa pertolongannya, tidak ada satupun urusan keduniawian maupun akhirat yang akan mendatangkan kebaikan sejati bagi diri kita. Mengenai pentingnya memulai segala perkara baik dengan kalimat mulia ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuknya yang sangat jelas dalam sebuah hadis. Beliau SAW bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u." Artinya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus, kurang berkahnya. Pesan ini mendidik kita untuk selalu sadar dan hadir secara spiritual dalam setiap rutinitas harian, mulai dari hal yang paling sederhana seperti makan, minum, dan memakai pakaian, hingga urusan yang besar seperti bekerja, menuntut ilmu, dan mengambil keputusan penting. Dengan demikian, setiap gerak-gerik kita tidak bernilai sia-sia, melainkan bernilai ibadah di sisinya. Secara bahasa, kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari komponen-komponen kata yang menyimpan makna sangat mendalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ism berarti nama, yang kemudian dirangkaikan dengan nama paling agung, yaitu Allah. Setelah itu, kalimat ini diikuti oleh dua sifat utama yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua sifat ini menggambarkan betapa luasnya kasih sayang yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Sifat Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum, luas, dan meliputi seluruh makhluknya di dunia ini tanpa terkecuali. Baik manusia yang taat maupun yang bermaksiat, bahkan seluruh hewan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rezeki, nafas, dan kehidupan dari sifat kasih sayangnya yang universal ini. Sementara itu, sifat Ar-Rahim adalah kasih sayangnya yang bersifat khusus, yang dipersiapkan dan dicurahkan secara spesifik bagi hamba-hambanya yang beriman, terutama kelak di kehidupan akhirat. Kasih sayang ini berupa petunjuk keimanan, ketenangan hati di dunia, serta ampunan dan nikmat surga di akhirat kelak. Mengenai betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Dia telah menegaskannya secara langsung di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap makna kedua sifat ini, setiap kali seorang muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia tidak hanya sekadar membaca, tetapi sedang menanamkan rasa optimisme, harapan yang besar, serta rasa damai di dalam jiwanya bahwa ia sedang melangkah di bawah naungan kasih sayang Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penerapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi sebagai benteng spiritual yang kuat bagi seorang muslim. Ketika kalimat ini diucapkan dengan penuh keyakinan, setan tidak akan mampu mengganggu atau ikut campur dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Hal ini memberikan ketenangan batin karena kita tahu bahwa kita berada dalam perlindungan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perlindungan dan keberkahan yang didapatkan ketika seseorang membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan khusus, salah satunya sebelum makan. Beliau SAW bersabda, "Ya ghulamu sammillaha, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Artinya, wahai anak muda, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu.
Ketika seseorang lupa membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kegiatannya, Islam tetap memberikan jalan keluar agar keberkahan itu tidak hilang sepenuhnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa pengganti yang dibaca ketika teringat di tengah-tengah aktivitas. Beliau SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awalnya, hendaklah ia mengucapkan, Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Melalui tuntunan yang sangat detail ini, kita diajarkan bahwa kesadaran spiritual untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh terputus. Mengucapkan basmalah memisahkan antara perbuatan yang bernilai sekadar pemenuhan nafsu duniawi dengan perbuatan yang suci dan bernilai ibadah. Setiap suapan makanan, setiap langkah kaki, dan setiap goresan pena yang diawali dengan namanya akan dicatat sebagai kebaikan yang memperberat timbangan amal kita di akhirat. Lebih jauh lagi, kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga menempati kedudukan yang sangat sakral karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran Al-Karim. Para ulama terdahulu telah banyak membahas kedudukan kalimat mulia ini, baik sebagai pemisah antar surah maupun sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah yang merupakan induk dari Al-Quran. Kedekatan kita dengan kalimat ini tercermin dari bagaimana kita membacanya berulang kali dalam setiap rakaat sholat kita, menjadikannya untaian zikir yang paling sering diucapkan oleh lisan seorang muslim. Kisah agung mengenai penulisan dan penggunaan kalimat ini juga dapat kita teladani dari sejarah para nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirimkan sebuah surat penting kepada Ratu Balqis. Surat tersebut diawali secara resmi dan mulia dengan kalimat basmalah ini. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 29 dan 30, ketika Ratu Balqis berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Artinya, dia Balqis berkata, "Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Melalui ayat ini, kita diajarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang melambangkan kemuliaan, kehormatan, dan kedamaian. Ketika Nabi Muhammad SAW berkirim surat kepada raja-raja dan para pemimpin dunia di masa beliau untuk mengajak kepada Islam, beliau SAW juga selalu mencontohkan untuk menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di bagian paling atas suratnya. Hal ini mendidik kita semua agar dalam setiap komunikasi, tulisan, karya, maupun pesan-pesan yang kita sampaikan kepada sesama manusia, hendaknya selalu didasari oleh semangat kasih sayang dan niat suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, apa yang keluar dari diri kita akan membawa dampak kesejukan, ketentraman, dan hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Dari sisi ketauhidan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah deklarasi keimanan yang paling murni. Kalimat ini mengikis habis sifat sombong dan angkuh dari dalam hati manusia. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, ego kita ditundukkan karena kita mengakui dengan jujur bahwa segala kecerdasan, harta, jabatan, dan kekuatan fisik yang kita miliki sama sekali tidak akan membuahkan hasil yang hakiki tanpa adanya izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mendidik jiwa kita untuk selalu bertawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya setelah melakukan usaha yang maksimal. Seorang muslim yang memulai harinya dengan basmalah akan memiliki mental yang kuat. Ia tidak akan mudah berputus asa ketika menghadapi kegagalan, dan tidak akan menjadi tinggi hati ketika meraih kesuksesan, sebab ia tahu segalanya bersumber dari Zat yang Maha Pengasih. Mengenai pentingnya menjaga hati agar selalu berserah diri, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengajaran langsung di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Hubungan antara ayat ini dengan basmalah sangatlah erat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk praktis dari permohonan pertolongan, isti'anah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa menanamkan tauhid yang kuat ini kepada para sahabat sejak usia dini, agar mereka selalu menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau SAW bersabda,
dalam sebuah wasiatnya yang sangat masyhur kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi." Artinya, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan menghidupkan makna Bismillahirrahmanirrahim di dalam sanubari, setiap aktivitas keduniawian yang kita lakukan bertransformasi menjadi sebuah perjalanan spiritual. Kita berjalan di muka bumi ini bukan dengan membawa keangkuhan diri, melainkan melangkah dengan penuh berkah, rasa syukur, dan kedamaian di bawah lindungan namanya yang suci. Efek spiritual dari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keberkahan harta dan rezeki yang kita peroleh. Ketika sebuah keluarga membiasakan diri untuk selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk ke dalam rumah dan sebelum menyantap hidangan, maka ketentraman dan kedamaian akan melingkupi rumah tangga tersebut. Sebaliknya, rumah yang sunyi dari sebutan namanya akan menjadi tempat yang rapuh dan mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh buruk. Mengenai pengaruh ucapan mulia ini terhadap suasana di dalam rumah dan makanan yang kita santap, Nabi Muhammad SAW telah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Beliau SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'ashaa'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'ashaa'a." Artinya, jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada komplotannya, "Tidak ada tempat bermalam, dan tidak ada makan malam untuk kalian." Dan jika dia masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan akan berkata, "Kalian mendapatkan tempat bermalam." Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan akan berkata, "Kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam." Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa Bismillahirrahmanirrahim berfungsi sebagai tabir pembatas yang melindungi berkah materi yang kita miliki di dunia. Rezeki yang sedikit namun disertai dengan berkah basmalah, akan terasa mencukupi dan membawa ketenangan. Sedangkan rezeki yang melimpah namun jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat sirna tanpa mendatangkan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, setiap kali kita memulai pekerjaan di kantor, membuka tempat usaha, atau mengawali aktivitas belajar di sekolah, untayan Bismillahirrahmanirrahim harus menjadi kalimat pertama yang mengalir dari lisan kita. Dengan begitu, kita sedang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut menjaga dan memberkahi setiap peluh dan usaha yang kita lakukan sepanjang hari. Sebagai alinea penutup dari pembahasan yang mulia ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci pembuka segala kebaikan dan gerbang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan sekadar hiasan di bibir atau rutinitas tanpa makna, melainkan sebuah ikrar tauhid, sebuah permohonan perlindungan, dan pancaran rasa syukur atas segala rahmatnya yang tak terbatas. Dengan senantiasa membasahi lisan kita, dengan basmalah di setiap helaan napas dan awal tindakan, kita sedang menyelaraskan seluruh kehidupan duniawi kita agar bernilai ibadah yang luhur demi keselamatan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati dan lisan kita untuk selalu mengingatnya, serta menjadikan setiap langkah kaki kita berkah di bawah naungan kasih sayangnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.